ya, bahwa ini Peggy Setiawan ini tidak salah tangkap. Bukan salah tangkap, Pak. Tapi sengaja ditangkap untuk membayar hutang penyidik terhadap negara. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya, itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang? Saya masih meyakini demikian sampai bukti diajukan. Tapi kalau ternyata buktinya nanti berhasil dipatahkan, ya itu yang saya percaya. Mengapa? Karena Indonesia negara hukum. Kalaupun ternyata ini Peggy ini, kita katakan, anggap saja ya, kita duga ya, dia pelaku yang sebenarnya tapi buktinya tidak ada, ya dia harus dibebaskan, walaupun dia pelaku sebenarnya. Tidak ikhlas kalau ada yang membunuh berkeliaran. Tidak ikhlas saya. Tetapi kalau dia bukan membunuh, jangan dipenjarakan dong. Saya berani mengatakan 99%. Memang Peggy yang Setiawan ini bukanlah Peggy pelakunya. Satu, saya bilang, keyakinan saya. Dari DPO itu adalah Peggy alias Peron. Kalau kami adalah Peggy Setiawan. Dan Ya, bahwa ini Peggy Setiawan ini tidak salah tangkap. Bukan salah tangkap, Pak. Tapi sengaja ditangkap untuk membayar hutang penyidik terhadap negara. Untuk membayar hutang karena ini sudah menjadi viral. Jadi bukan salah tangkap, memang sengaja ditangkap. Karena dianggap Peggy Setiawan ini tidak punya kemampuan untuk melawan. Ternyata berbalik, Pak. Orang banyak simpati, banyak orang prihatin sehingga dia memberikan atensi terhadap Peggy Setiawan. Ini yang tidak pernah diprediksi oleh Polri sebelumnya. Bayangkan, Pak, kalau foto itu sudah disita atau sudah di tangan penyidik sejak tahun 2016, mengapa foto DPO itu tidak ditampilkan supaya orang bisa membantu mencari? Yang pertama, mengapa dia tidak dipanggil sebagai saksi dan sebagai tersangka di 2016? Peggy, kesian banget lu, nama lu Peggy sih, peran pengganti, pas banget jadinya. Heran gua, lu gak kuat kan buat bayar pengacara, buat membela kasus lu ini? Gak kuat kan? Ya itulah nasib orang susah kalau terjerat hukum. Jangankan untuk membela, bersuara aja hampir ditutup kan mulutnya kemarin. Ya gimana? Hukuman yang menjerat lu tuh gak main-main. Beneran, hukuman mati, pemerkosaan, pembunuhan berencana, seumur hidup pula. Cuman yang jadi lucu, penangkapannya terlalu bercanda dengan alat bukti seadanya yang gak nyambung sama realita gitu, yang gak nyambung sama sekali dengan realita kejadian pembunuhan Vina. Gak nyambung. Kayaknya tokoh Superman yang ada di Amerika, Captain Amerika, Iron Man, Hulk udah gak pantas lagi ada di Amerika. Seharusnya tokoh-tokoh Superman itu ada di Indonesia. Karena apa? Karena terlalu banyak kejahatan yang berlindung dalam kekuasaan bapaknya. Masa harus sih gue jadi Superman di Indonesia? tidak ikhlas kalau ada yang membunuh berkeliaran. Tidak ikhlas saya. Tetapi kalau dia bukan membunuh, jangan dipenjarakan dong. Saya berani mengatakan 99%. Memang Peggy yang Setiawan ini bukanlah Peggy pelakunya. Satu, saya bilang, keyakinan saya. Dari DPO itu adalah Peggy alias Peron. Kalau kami adalah Peggy Setiawan. Dan saya akan berjuang, jangan sampai Peggy Setiawan ini menjadi korban lagi. Sesuai dengan kemampuan saya. Saya akan berjuang, makanya saya datang ke Kejaksaan Agung ini salah satu bentuk perjuangan saya. Dan insya Allah juga saya akan menghadap ke Menko Polhukam. Saya tidak ikhlas kalau ada yang membunuh berkeliaran. Tidak ikhlas saya. Tetapi kalau dia bukan membunuh, jangan dipenjarakan dong. Saya masih meyakini demikian sampai bukti diajukan. Tapi kalau ternyata buktinya nanti berhasil dipatahkan, ya itu yang saya percaya. Mengapa? Karena Indonesia negara hukum. Kalaupun ternyata ini Peggy ini, kita katakan, anggap saja ya, kita duga ya, dia pelaku yang sebenarnya tapi buktinya tidak ada, ya dia harus dibebaskan, walaupun dia pelaku sebenarnya. Saya katakan sekali lagi, kalau dia pun itu adalah pelaku sebenarnya, ya walau alam ya, tapi ternyata tidak memiliki bukti untuk membuktikan kalau dia bersalah, dia harus dilepaskan. Karena Indonesia negara hukum. Pelaku kejahatan
akan dibebaskan kalau ternyata tidak memiliki saksi bukti yang cukup untuk mempidanakan. Jadi kalau saya kira ini sudah kadung carut marut. Bahkan kalau saya ditanya, kalau ternyata tidak cukup bukti dan saksi, bebaskan aja semua. Biarkan saja itu pembunuhnya masih tetap berkeliaran. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada mempidanakan 1 orang yang tidak bersalah. Saka sempat bilang kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Beda jauh. Boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja Udah beda. Dari katanya kan bersingan. Oh, di foto Belum. yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Iya, tanggal 27 Agustus 2016 ya. Ingat, Peggy ada di Bandung. Enggak, Peggy ada saya di nanya Bandung. Anda di mana? Anda ada di mana? Ada di Bandung. Anda di Bandung? Iya. Sama? Peggy, Sama Peggy. Robi, sama saya itu Ibnu dan Barman. Oke, ada 4 orang. Ada 5, satunya bondol. Oh, oke. Nah, waktu malam 27 itu bondolnya pulang. Terus pulang ke Cirebon. Iya, ke Cirebon. Saya dari Bedeng tuh, yang dari kayak kos-kosan tuh. Yang kayu tuh dari Bedeng nganter ke jalan raya, jalan kaki. Oke. Terus pulang sambil mampir beli makan dulu. Terus pulang ke Bedeng lagi, kembali. Bedeng ini lokasinya di mana? Di Rancamanya, Di kota apa? kota Bandung, Rancamanya. Di kota Bandung. Berarti Rancamanya. tidak di Cirebon ya? Bukan, bosnya namanya Pak Aceng, Bapak Oke. Aceng. Setelah beli makanan sampai pagi Anda berada di situ. Bener, ada di situ kerja sama saya. Kerja apa, Mas? Kerja kuli, Bangunan. Mbak. Bangunan. Heeh. Kerja kuli sama saya, sama nguli. Sama Peggy juga. Iya, bener. Sama Peggy juga, sama Robi. Kalau Oke. tukangnya Pak Arman sama Pak Rudi, Oke. tukangnya. Berapa lama di situ di Bandung waktu itu kerja? Ya, di Bandung itu awal Agustus, pulangnya Peggy sudah ditangkap. Nah, Peggy sudah Peggy. Bener Peggy dong. Benar. 100% benar. Peggy. Ya, kita hormat pada Polri telah menangkap Peggy dan benar. Benar Peggy. Kenapa saya katakan benar? Sidik jarinya iya, raportnya iya. Ijazahnya iya. Lurahnya mengatakan iya. Ibunya mengatakan iya. Sekolahnya mengatakan iya. Jadi benar Peggy. Benar. Tapi satu pertanyaan dan melahirkan anak pertanyaan banyak. Yang belum dibuktikan adalah apakah dia pelaku. Nah, itu saja. Itu yang belum benar ya. Belum. Yang kemarin ditampilkan di televisi, inilah Peggy. Oh, saya hormat. Apapun kita harus hormat pada Polri telah menjawab pertanyaan, menjawab DPO bahwa dia Peggy. Tunggu bentar Om, menjawab pertanyaan bahwa dia Peggy itu kan berarti Ada berapa foto itu? 3. 3 foto. Termasuk ada Peggy Setiawan. Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja? Itu Peggy alias Terong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh. Beda Sama jauh. yang di foto di HP kepolisi itu. Berarti Beda polisi jauh ini ya. udah punya 3 foto DPO ya? Berarti Udah. polisi Udah ini ada. udah punya 3 foto DPO. Udah ada. Peggy alias Pero. Kasihan ya. Saudara-saudara, ingat
kasus Ferdi Sambo. Pokoknya apa yang disampaikan oleh pihak aparat, dalam hal ini yang pro kepada Pak Ferdi Sambo, pokoknya mereka yang benar, semua keterangan yang mereka sampaikan itulah yang benar. Sampai terjadi gelombang pemberontakan yang keras dari rakyat, baru satu-satu mulai terbuka. Maka saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau kalian diam saja melihat persoalan penegakan hukum seperti ini, bisa terjadi besok saya korban selanjutnya dan lusa kalian selanjutnya. Jangan diam, jangan tunggu sampai anggota keluargamu menjadi korban drama penegakan hukum baru Anda mau berteriak minta keadilan. Tunjukkan kepedulianmu berangkat dari rasa kemanusiaan. Si Vina bukan keluarga saya, Egi bukan keluarga saya, tapi saya peduli terhadap persoalan penegakan hukum negeri ini yang syarat dengan drama dan rekayasa. Karena kalau terus-terusan dibiarkan, besok saya bisa jadi korban dan lusa Anda selanjutnya dan seterusnya. Dan kita sebagai masyarakat hanya diperbolehkan menjadi penonton yang baik, nggak usah gubris, nggak usah intervensi, nggak usah banyak bacot, jadilah penonton yang baik saja cukup. Sampai kapan? Sampai kapan? Ini bukan orangnya. Ya bukannya beda. Bukan. Ya, ini kan yang ditangkap nih Pak. Iya. Peggy Setiawan. Beda. Beda. Jadi bukan ini. Bukan. Benar. Posisi gitu bagus bang kamarnya. Bukan. Nah, Beda. kalau Bapak tahu nggak yang foto banyak beredar yang apa di TikTok? Oh iya, yang 7 orang. 7 orang itu. Iya, bukannya bukan beda. juga. Ya bukan. Iya, yang 7 orang. 2016 kan jadi saksi di pengadilan Cirebon. Bapak juga ya. Iya. Memang ada sih dalam putusan itu. Iya. Jadi yang ini juga bukan. Ya bukannya. Yang 7 juga terus bukan. Yang 7 orang yang masih di penjara juga bukan. Ya bukan. Ya. Tapi kalau suatu saat orang itu misalnya ketangkap, Bapak masih ingat ya? Kalau misalnya Ya ketangkap. kalau lihat sih wajah sih kan nggak beda jauh sih. Ya artinya masih ingat ya? Ya masih rada ingat ya. Jadi yang ketangkap ini menurut Bapak ini bukan pelakunya? Ya bukan, orang dari 2016 kan saya kan udah dari saksi di Cirebon kan 2 kali sidang. Iya. Tapi tetap kan hakim orang itu bukan, dia tetap baik. Iya. Tetap Kan baik. motor kan beda. Itu motornya 7, kita mah 2. Jadi maksudnya tetap baik divonis ya? Iya. Bersalah. Bersalah. Nah, yang ini juga Peggy Setiawan yang baru ditangkap tuh beda ya? Ya beda. Beda ya, bukan ini ya. Kalau itu kan orangnya kan mukanya kan ya masih berarti umur berarti dulu kan ya sekitar SMA kelas 2, berarti sekarang kan umur berapa? Nah, berarti Bapak ingin tidak ini membantu orang-orang ya yang memang sedang dipenjara, sedang ditahan kan ya, membantu dalam arti memberikan kesaksian bahwa memang mereka itu bukan orang yang Bapak lihat waktu berantem di jembatan. Mau Pak? Ya mau aja ya, mau kita ya? sih dari dulu. Nah ini Om, ini saya tindik di usia saya 19 tahun, dimana biasalah usia saya segitu ya. Ini saya tindik di usia saya 19 tahun. Sekarang usia saya sudah menginjak 40 tahun. Ini masih bolong, padahal cuma sebesar jarum. Ini masih bolong. Nah, ini masih bolong tuh. Nah, oke. Video ini teruntuk juga kepada Bapak Hotman Paris, di mana beliau lagi berjuang membantu mengungkap kasus Vina Cirebon. Pak, video ini bisa Bapak jadikan satu mungkin buat penelitian, dimana kalau kuping sudah bolong itu nggak akan rapet Pak, nggak akan rapet, apalagi yang sudah bolongnya selebar koin. Kayaknya sulit dipercaya kalau sekarang sampai rapi seperti semula. Oke, terima kasih. Jadi kali ini saya ingin bertanya ya kepada kalian. Itu kan si Peggy ya dalam kasus Vina yang ditangkap kemarin. Itu si Peggy dibilang ketua geng. Peggy ketua geng motor ya. Dari anggota geng Moonraker ya, Moonraker di Bandung. Dan yang saya baca, Moonraker ini adalah geng motor atau perkumpulan motor tertua di Bandung, Moonraker. Nah, kemudian si Peggy yang ditangkap kemarin katanya salah satu ketua geng. Ya, ketua geng. Yang saya nggak habis pikir, gimana ceritanya bisa si Peggy yang kuli bangunan jadi salah satu ketua geng. Itu.
bisa ya dipilih si Peggy yang kuli bangunan jadi ketua geng. Di tengah banyaknya orang-orang yang saya lihat punya motor-motor mewah. Ada Ninja, Kawasaki. Sementara bisa Peggy yang jadi kuli bangunan jadi ketua geng. Tidak masuk akal. Dan yang saya nggak habis pikir, memang mau ya anak-anak itu diketuai oleh ketua geng yang ketua gengnya motornya warna pink. Ya, anaknya motornya Ninja, ada motor Matic yang sudah mode kelas mewah, kelas berkelas lah. Mau nggak mereka diketuai oleh Peggy, si kuli bangunan, dengan motor smash warna pink. Jadi pemimpin ketua gengnya, kira mau nggak mereka atau masuk akal nggak perkumpulan yang sudah malang melintang besar begitu di Bandung? Itu aja, terima kasih. Anggota ataupun organisasi pun kalian bisa lihat kita nggak ada masalah. Mungkin kemarin yang terjadinya kasus Pina ya bukan unsur dari organisasi kita semua. Tapi mereka anggota dari sini juga bukan? Kebetulan emang Eki kebetulan anggota XTC Cirebon, kebetulannya beliau almarhum tim 04 Sumber. Sebagai apa Eki itu, Kak? Anggota biasa. Termasuk Vina. Kalau Vina saya kurang tahu juga sih. Mungkin dia bisa disebut pacarnya Eki sih. Cuman kalau untuk anggota ataupun ya mungkin lebih jauhnya simpatisan lah. Kalau pelaku kenal nggak? Ada yang kenal? Sampai saat ini saya nggak ada yang kenal sama sekali. Berarti bukan anggota? Bukan. Pegang motor juga. Dari keseluruhan 8 pelaku yang ada mungkin XTC nggak ada yang mengenal, atau Geber pun nggak ada yang mengenal, Monreker nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Artinya bukan dari bagian dari geng motor? Bukan bagian dari geng motor. Kalau waktu itu memang ada? Maaf, bukan geng motor. Kelompok bermotor. Kita luruskan. Waktu itu memang ada konflik antara Eki sebagai anggota XTC dengan kelompok motor lain? Setahu saya nggak ada. Karena pada saat itu pun XTC yang mengetahui kejadian tersebut, namun mempercayakan langsung kepada pihak yang berwajib, pihak kepolisian. Kalau memang si Peggy Setiawan ini salah ya, dan sudah ditetapkan menjadi DPO sejak 2016 yang kasus pembunuhan si Vina, kenapa baru dicari setelah 8 tahun? Kenapa baru ditangkap setelah 8 tahun? Sedangkan katanya bukti-buktinya itu sudah ada sejak 8 tahun yang lalu. Katanya si Peggy Setiawan ini mengganti identitasnya. Identitas mana yang dia ganti? Kenapa keterangan-keterangan yang sudah ada tidak menggambarkan dan tidak menjelaskan dan tidak menyertai bukti secara nyata? Biar apa? Biar netizen Indonesia itu tidak bertanya-tanya gitu loh. Identitas mana yang diganti? Itu kalau ngomong identitas diganti itu meliputi KTP, KK, dan ibarat kata akta kelahiran seperti itu. Logikanya kalau KTP diganti nama, ibarat kata namanya tidak cocok sama kakaknya, itu wajar, langsung ke Dukcapil bisa. Terus kalau identitasnya semua diganti, namanya semua diganti, terus tanggal lahirnya ibarat kata seperti itu ya, itu kan harus melalui desa dulu, ibarat kata kan seperti itu, dan menjelaskan alasan kenapa kok mau ganti nama, kenapa kok mau ganti ibarat kata identitasnya diganti semua. Nah itu kan seharusnya ada penjelasannya. Kenapa ini nggak ada penjelasan sama sekali gitu loh. Ini kan kasus sudah ter-up se-Indonesia. Jadi ya wajar-wajar saja kalau netizen ini bertanya-tanya seperti itu. Nggak masuk akal juga sih ya. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selugu itu masih nge-share match-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harusnya bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? Tambah seru. Wah. Peggy Setiawan. Banyak yang tidak percaya bahwa dia pelakunya. Banyak yang yakin kalau dia itu salah tangkap. Kini masyarakat netizen juga yakin bahwa Saka Tatal itu korban salah tangkap. Peradilan yang sesat atau yang menyesatkan. Yang setuju komen, yang nggak setuju
skip aja. Ada video yang beredar Peggy Setiawan itu mau menjalani tes psikologi atau pemeriksaan psikologi, kemudian di kepalanya itu ada semacam benjolan hitam kayak darah menggumpal ya, kayak darah menggumpal. Ya, jadi ini ya seperti ini ya. Nah, ini videonya. Nah, videonya kan ini di TikTok nih ya. Nih. Nah, ini kan seperti ini. Ya, saya ulangi lagi ya. Ini banyak yang beredar seperti ini. Ini minta dijelaskan. Ini ya. Jadi kami tegaskan ya, kami sampaikan ya bahwa kami ya, saya pribadi juga sudah ketemu Peggy Setiawan ya. Dua hari mendampingi atau menyaksikan Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan psikologis ya. Itu ketemu dengan Peggy Setiawan langsung itu, Peggy coba sini. Ini di media sosial beredar foto atau video kamu ada lukanya. Coba sini. Akhirnya saya lihat kepalanya Peggy ya, saya amati semuanya kepalanya tidak ada luka. Nah, jadi tidak ada luka yang di kepala yang seperti di beredar Peggy Setiawan, tidak ada lukanya. Dan kondisi Peggy Setiawan memang baik-baik saja. Memang terlihat kurus dibanding waktu pertama kali ketangkap konferensi pers sama kepolisian Polda Jawa Barat itu, dan dibandingkan dengan sekarang memang agak kurus. Tapi kondisinya tidak ada luka ya, termasuk di kepala yang beredar di media sosial itu hoax ya. Tidak ada, jadi tidak ada luka aja, kondisinya baik-baik saja, fisiknya baik ya, alhamdulillah kondisinya baik-baik saja. Kalaupun terjadi apa-apa pasti Peggy Setiawan juga bercerita ke penasihat hukum. Itu. Tidak perlu kalian muluk-muluk membahas penegakan hukum jika kalian hanya mampu mengkriminalisasi seorang bocah kuli bangunan. Salam sehat merdeka. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya, itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi, ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Gue bakal kasih bukti kenapa diantara kalian semua tidak percaya bahwa PS itu adalah seorang pelaku atau tersangka yang sesungguhnya. Dan saya juga akan mementahkan analisa adik ini yang katanya berdasarkan data bukti dari pihak yang berwajib. Mempunyai bukti kalau PS mengubah identitasnya menjadi Robi. Yang namanya mengubah identitas itu adalah mengubah nama di kartu tanda penduduk atau KTP ya. Yang kedua, pihak yang berwajib mendapatkan bukti kalau PS sendiri mengakui bahwa PS ini membuat akun bodong untuk menggiring opini publik. Apakah mungkin seorang tahanan bisa membuat akun bodong? Dan apakah sempat di dalam sel melakukan penggiringan opini publik? Ketiga, polisi mempunyai bukti sejumlah barang bukti yang sudah didapat dari rumah PS pada saat penggeledahan kemarin. Apa barang bukti dari hasil penggeledahan itu? Ijazah atau KTP? Coba jelaskan. Dan yang keempat, ada dua orang yang menjadi saksi pada saat ini seperti yang kita tahu, yaitu AF, yaitu yang masih juga bahwa si PS ini benar salah satu tersangka atau pelaku. Keterangan Aib dan Mel itu sudah dimentahkan oleh warga sekitar ya di podcastnya Kang Deddy Mulyadi, bahwa nggak mungkin dalam jarak 100 meter dan dalam keadaan gelap bisa melihat dengan jelas. Dan warung di mana Aib membeli rokok itu jauh dari lokasi kejadian adik ini. Yang diambil dari bukti pihak yang berwajib itu masih mentah dan perlu dibuktikan kebenarannya. Setelah Peggy Setiawan kalah di pra-peradilan, baru awal terbongkarnya kasus Vina. Karena nanti Peggy Setiawan akan bernyanyi. Siapa dalang dibalik semua itu? Ya kan?
Sekarang mantan RT yang pernah jadi saksi dulu kan ngabur, digambarkan ngabur atau menghindar dari media, dari pencarian warga. Di situ nanti kasus Vina itu berawal kekalahan Peggy di pra-peradilan, baru muncul dalang-dalangnya, ya. Lebih tepatnya di YouTube pro banget, itu lengkap. Dalang dibalik semua itu siapakah? Ya, terima kasih. Agak kurusan. Kenapa? Karena dia banyak puasa. Dia banyak doa, banyak puasa. Terus kemudian tadi waktu bertemu dengan saya dia menangis. Dia bilang, "Pak, tolong saya, Pak. Saya tidak bersalah. Saya hanya seorang anak kuli bangunan. Mana mungkin saya mau melakukan hal yang sebejat itu." Saya juga berterima kasih kepada netizen yang sudah mendoakan saya, sudah mendukung saya. Harapan saya di dalam pra-peradilan ini saya bisa bebas. Itu tadi disampaikan oleh Peggy. Katakan bahwa, "Pak, saya tidak bersalah. Kasihani saya, Pak. Kasihani saya, Pak." Ya. Ya seperti itu. Lihat kepolosan, wajah polos dari seorang anak kuli bangunan, seorang rakyat kecil yang tidak berdosa dan tidak bersalah dalam perkara Vina dan Eki ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Ini adalah suatu pembunuhan karakter dan juga kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa. Seorang rakyat kecil, seorang tadi jujur aja saya keluar mata lihat dia. Lihat. Halo, assalamualaikum. Netter yang sama seperti aku mendukung Peggy Setiawan untuk bebas. Ini ada berita nih ya, konten atau informasi ya dari Kang Deddy Mulyadi. Mungkin ini bisa menjadi bahan pemikiran netizen semua, karena ini belum menjadi, kalau berdasarkan info ini belum menjadi bahan pemikiran pihak polisi, bahwa sekurang-kurangnya itu ada sekitar 5 ciri-ciri di Peggy Cianjur yang sama nih dengan kriteria DPO dibandingkan dengan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Justru Peggy Cianjur ini memiliki banyak kesamaan ciri-ciri. Oke, yang pertama Peggy Setiawan Cianjur merupakan anggota geng motor Moonraker. Kalau ada ya suatu analisa bahwa ini adalah persetujuan antar geng motor, salah satunya adalah Moonraker dengan XTC. Nah, ciri ini masuk yang pertama. Ciri yang kedua, Kang Deddy meminta Peggy Setiawan itu membuka jaketnya. Ternyata di kanannya itu ada tato ya, tato macan iblis kayak gitu ya. Nah, karena ciri DPO yang kedua juga adalah bertato. Kemudian ciri yang ketiga adalah pada telinga Peggy Setiawan Cianjur ini ada tanda bekas jahit gitu ya. Jadi kalau karakteristik ada lubang telinga yang besar kemudian dikaitkan ke Peggy Setiawan Cianjur, ini masih masuk karena ada bekas jahit di telinga, seperti jahit lubang telinga. Kalau Peggy Setiawan itu telinganya kiri kanannya mulus. Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung itu mulus, nggak ada bekas-bekas jahitan. Kemudian yang keempat adalah Peggy Setiawan Cianjur ini kan memiliki kesalahan dari NIK. Meskipun oleh Pak Lurahnya itu diklaim, dibela bahwa Peggy belum membetulkan NIK-nya. Seorang lurah, sekolahnya lulusan apa, logikanya nggak masuk ya. Masa di usia hampir 30 tahun NIK yang salah belum dibetulkan, padahal NIK ini dipakai dalam berbagai kegiatan.
Misalnya ya, jangan jauh-jauh nih, beli tiket kereta aja nih harus betul, ke bank harus betul, karena kan sistem sekarang itu langsung terkoneksi ya. Kalau memasukkan dengan data nggak cocok itu langsung muncul. Apalagi sekarang juga sama, misalnya banyaklah kegiatan-kegiatan yang di situ memerlukan verifikasinya berdasarkan NIK. Kalau nggak SIM kan KTP, kalau KTP masukin NIK. Tapi nggak masuk akal juga sih kalau sampai umur hampir 30 NIK yang salah ini belum dibetulkan. Kemudian yang kedua, di akte kelahiran Peggy Cianjur juga ini ada kesalahan juga loh. Di sana di aktenya tertera Peggy Setiawan itu seorang perempuan. Itu juga kata Pak Lurah belum dibetulkan. Serius ya, orang betah punya akte, orang tua betah punya akte, anaknya yang sampai umur 30 mau 30 tahun, padahal laki-laki dia perempuan. Apakah dia selama ini masuk sekolah? Kan dia katanya lulusan SMK. Setidaknya ya, ketika masuk sekolah itu kan butuh juga verifikasi dari akte, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus melampirkan akte kelahiran. Serius ya Pak Cecep, sampai umur anaknya 30 tahun kesalahan NIK dan di akte tertera perempuan Bapak belum betulkan. Ini terkoreksi malah oleh Kang Deddy setelah umur si Peggy itu hampir 30 tahun. Nah itu baru 5 ya, itu baru 5. Belum mungkin nanti ada kesamaan-kesamaan lain dan kejanggalan ya. Misalnya kayak Peggy Setiawan Cianjur menggunakan cincin blue sapphire yang kalau disama-samakan dengan harga yang tertera di website blue sapphire itu hampir 700 juta, harus dikatakan itu titipan. Banyak pokoknya. Nah, saya mengajak netizen untuk menjadi bahan berpikir agar semangat. Jadi ketika kita mendoakan semoga Peggy tetap bebas, ketika Peggy Setiawan biar cepat bebas, Allah mudahkan jalannya untuk bisa bebas. Nih, hati kita semangat nih kalau tahu memang ada sedikit banyak karakteristik atau ciri-ciri Peggy Setiawan Cianjur yang justru lebih banyak masuk nih berkaitan dengan DPO dibandingkan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Itu saja untuk semuanya. Selamat berpikir, selamat pagi, selamat akhir pekan, sukses selalu. Yuk langitkan doa-doa kita biar Peggy Setiawan tetap cepat bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya si Peggy Setiawan ini? Sebegitu takutnya mereka sampai menyiapkan 70 orang saksi. Yang jelas takut kalah mereka. Salam akal sehat mereka. Jelang sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan pada 1 Juli 2024 mendatang, tim kuasa hukum Peggy Setiawan diketahui telah mempersiapkan dengan sangat matang strategi untuk membebaskan Peggy Setiawan dari penjara. Ya, Nicholas Kili-Kili mengungkapkan bahwa mereka telah memiliki barang bukti yang kuat, serta saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang pra-peradilan untuk melawan Polda Jawa Barat. Lantas, siapakah saksi yang akan dihadirkan tersebut? Dan seberapa yakin tim kuasa hukum Peggy Setiawan dapat memenangkan sidang pra-peradilan? Ya, kita bukti ada 10 saksi yang kita hadirkan nanti, termasuk satu saksi ahli. Saksi ahli pidana, Profesor Dr. 1 juta %. Dengan ada bukti-bukti dan saksi yang kami miliki, kami yakin 1 juta %. Kami pasti menang. Satu lagi, ahli pidana kami sudah menyusun dengan strategi itu dan akan ada kejutan-kejutan pengadilan nanti.